Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan salah satu rekan kita yang menanyakan apakah anggur bisa berbuah dengan baik hanya dengan menggunakan pupuk organik atau tanpa menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintetis pabrikan. Kali ini saya membuktikan bahwa dengan menggunakan pupuk full organik, anggur bisa berbuah dengan baik untuk banyak varian. Jadi di kebun Josgrade lokasi 2 tempat ini kami menanam berbagai varian dan seluruhnya kami aplikasikan dengan menggunakan pupuk organik. Bahkan sudah banyak varian yang finish sampai panen. Contohnya ini Angelica dengan full organik. Ini Julian dengan pupuk full organik. Bahkan dengan pupuk organik, varian ini tidak mudah kerak. Biasanya sering kerak di fase verizon atau menjelang pematangan. Ini membuktikan bahwa pupuk organik juga mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik makro primer, makro sekunder maupun mikro esensial dari bahan-bahan yang kita urai menjadi pupuk organik cair. Oke, kita mulai. Ini anggur Jupiter yang kita tanam di dalam planter bag 100 liter seperti ini. Usianya sudah sekitar 3 tahunan di planter bag ini, belum pernah berganti media. Dan telah kita lakukan pruning akar 1 kali. Penampakannya seperti ini. Kalau ini varian Malika, ini kita rambatkan ke sini nanti untuk masuk ke para-para sebelah sana. Jadi ini sudah berbuah berkali-kali dan sudah terbentuk arem. Seperti ini. Untuk cabang tersier sebelum kita pangkas seperti ini, kita memelihara cabang tersier 1,20 meter kita lakukan hasil break di sini. Di rambatan teratas ini. Dan kita melakukan pemangkasan setelah cabang tersier seukuran pensil untuk pohon ini. Seperti ini cabang tersiernya. Ini sudah seukuran pensil. Bisa dilihat seperti ini. Dan ini hasil pemangkasannya. Di pohon ini terdapat 10 cabang tersier, tetapi karena ada cabang tersier susulan yang baru tumbuh, kita melakukan pemangkasan 7 cabang tersier yang memang setelah ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ini tersier yang pertama atau yang terujung seperti ini penampakannya. Ini ujung sekunder, ini tersier terujung. Seprut 3 but teratas, 1, 2, 3. Ini bawa 2 klaster, di atasnya bawa juga 2 klaster. Ini juga bawa 2 klaster bunga. Lanjut tersier berikutnya juga membawa klaster bunga seperti ini. Ini terlihat ya. Ini di bawah juga sama. Membawa klaster bunga, ini juga sama, membawa klaster bunga, ini sama. Nah ini tersier susulan yang tadinya tidak tumbuh, sekarang sudah tumbuh, nanti kita besarkan di pembuahan berikutnya, nanti kita pangkas. Berikutnya tersier yang ini bawa bunga, cukup bagus bunganya, ini juga bawa bunga, ini seperti ini. Ini pun sama, rata-rata bersayap. Ini anggur Jupiter yang kita tanam tanpa rostock atau on road. Jadi di kebun lokasi 2, untuk seluruh varian Jupiter kita tanam atau kita kembangkan secara on road tanpa menggunakan rostock. Karena varian ini menurut pengalaman di saya justru bagus kita kembangkan on road. Mulai dari kelangsungan hidup daripada tanaman ini, produktivitas, tandan maksimal, dan aroma lebih kuat. Serta kelangsungan hidup daripada tanaman anggur Jupiter yang kita kembangkan secara on road ini lebih baik atau tidak mudah terserang penyakit. Pemupukan yang kita lakukan sebelum kita lakukan pemangkasan, kita menggunakan
dosis 1:10 di fase generatifnya. Di fase vegetatifnya kita menggunakan 1:15. POC air lindi dan PSB yang saya gunakan. Ini contohnya. Ini 1 liter POC. Setengah liternya air lindi, setengah liternya PSB yang kita mix jadi satu, seperti ini hasilnya. Jadi ini lindi dan PSB. Masing-masing setengah liter sehingga tercampur menjadi satu, jadi 1 liter. Ini air 10 liter. Kita campurkan seperti ini. Ini rutin kita lakukan seminggu sekali. Dan untuk kawan-kawan yang mengaplikasikan pupuk kimia atau tidak menggunakan POC, sebaiknya di fase parot seperti ini atau brokoli, bunga sedang brokoli seperti ini, hindari penggunaan pupuk kimia. Dan juga hindari penyemprotan fungi dan insek. Ini penyemprotan fungi dan insek sementara waktu kita hentikan, nanti akan kita lanjutkan kembali setelah selesai penyerbukan atau full bloom, kemudian masuk fase berry set, terbentuk beri anggur yang kecil-kecil, di situ baru kita aplikasikan fungi dan insek kembali. Pemupukan lanjut setiap minggu sekali. Kalau pupuk kimia kita hentikan, kalau POC boleh. Jadi untuk pemupukan ini kita lanjut setiap seminggu sekali. Seperti ini. Ini sudah kita campurkan. Ini saya gunakan 10 liter untuk satu pohon. Penyiraman kita melihat kondisi media tanam. Jika masih basah, kita tidak melakukan penyiraman. Penyiraman air biasa maksud saya. Jadi kita lakukan melihat kondisi. Jika masih media terlalu basah, kita tidak lakukan penyiraman. Dan pastikan media ini poros, jadi air mudah lepas, tidak menahan air, sehingga tidak banyak air yang terjebak di media tanam yang dapat mengakibatkan busuk akar. Jadi dengan media yang poros seperti ini, tanaman tidak mengalami busuk akar, karena media air yang kita siramkan ini ke media tanam dapat lepas langsung dan tidak tergenang di dalam media tanam. Ini membuktikan bahwa teman-teman yang ingin membuahkan anggur dengan pupuk organik itu sangat bisa. Justru hasilnya ini lebih baik daripada kita menggunakan pupuk kimia di periode pembuahan sebelumnya. Jadi pada pembuahan sebelumnya untuk pohon ini kita menggunakan pupuk kimia. Setelah itu kita lakukan fondasian pruning, kita bentuk cabang baru dan kita beralih ke organik. Dan justru kita mendapatkan hasil yang lebih baik dari penggunaan pupuk organik yang kita lakukan ini. Jadi ini bahkan pupuknya gratis karena POC yang kita buat, PSB dan air lindi kita buat sendiri. Jadi jangan ragu, karena menggunakan pupuk organik itu jelas jauh lebih baik. Cuma prosesnya memang agak ribet bagi teman-teman yang sibuk lebih praktis pupuk kimia, tetapi secara keseluruhan bagus kita menggunakan pupuk organik. Banyak varian di tempat ini justru berbuah lebih baik sejak kita aplikasikan POC, air lindi dan PSB. Kawan-kawan bisa buktikan sendiri tentang penggunaan pupuk ini untuk membuahkan anggur. Baik di fase vegetatif dan generatifnya ini cukup bagus untuk POC, air lindi dan PSB ini. Semuanya ya, semua yang kita pangkas berbunga. Untuk di sebelah sini, ini yang sebelah sini yang baru kita pangkas, belum seprut nih, baru seprut tapi belum kelihatan ada bunganya. Untuk yang di sebelah sini juga sudah kelihatan bunganya. Ini semua kita tanam di dalam pot atau planter bag. Kenapa saya menanam di dalam pot atau planter bag sedangkan kita mengembangkan skala kebun? Paling tidak ini bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan yang menanam anggur di lahan terbatas. Dan sekaligus untuk membuktikan bahwa anggur juga bisa ditanam di dalam pot. Ini hasilnya. Semuanya membawa klaster bunga juga nih. Kelihatan. Dari seluruh pemangkasan yang kita lakukan, 100% berhasil membawa klaster bunga. Mulai dari sini. Jadi ini semua di dalam pot di sini. Ini kita pangkas semuanya. Cuma pemangkasannya duluan yang di sebelah sana. Ini baru kita pangkas beberapa hari yang lalu. Dan ini sudah seprut dan membawa atau sudah terlihat klaster bunganya. Full menggunakan POC, air lindi dan PSB. Ingat, ketika menggunakan pupuk kimia di fase ini, jangan aplikasikan pupuk kimia apapun, hanya menjaga kelembapan media tanam.
karena dapat menyebabkan justru bunga anggur ini gosong maupun rontok serta gagal dalam penyerbukan. Kalau untuk fungi dan insek, baik kita menggunakan pupuk organik maupun kimia, tentang pengaplikasian fungi dan insek wajib kita hentikan di fase bunga anggur sedang di fase parot atau brokoli seperti ini. Saya merekomendasikan penyepraian fungi dan insek pada saat selesai penyerbukan dan telah terbentuk beri anggur yang kecil atau beri set. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.